Nah, kalau kita lihat dari segi kategori sepatunya memang agak mengejutkan. Apakah nyaman? Menurut gua, langsung aja Super Trainer dari Mills. Halo guys, Dimas di sini dan ini adalah sepatu yang udah lama kalian perbincangin juga dan kita pun sudah berbulan-bulan penasaran. Mills Energy Pro Zenith. Kenapa kita penasaran? Karena udah lama sebenarnya kan kita di-spill tentang anatomi dalaman sepatunya, tapi barangnya baru tersedia belakangan ini. Ya, gue sendiri memang cukup tertarik ya begitu lihat anatomi si sepatunya gitu ya, dan looks-nya terutama. Karena kalau kita lihat nih, yang warna putih deh terutama, bukan yang warna hijaunya ya, itu bener-bener looks-nya itu clean, cakep, ganteng gitu ya. Kita ngelihat sepatu ini tuh sebenarnya punya much potensial. Gue sih sebenarnya ngerasa ini adalah hasil R&D-an awalnya Mills dulu, dan gue sangat yakin mereka tuh mungkin masih nyimpen sesuatu nih nanti. Apakah di-upgrade, apa gimana ke depannya, sangat bisa sekali. Kenapa? Nanti gue akan bahas satu persatu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi kategori sepatunya memang agak mengejutkan, yaitu Super Trainer, di mana berat sepatu ini di size 42 aja sudah tembus 300 gram. Nah, ada beberapa analisa yang sebenarnya udah gue catat juga ya tentang per Super Traineran ini. Pertama nih, kalau gue kumpulkan dari beberapa sumber, ada satu YouTuber juga yang bilang ini ya, namanya Yowana, YouTuber dari luar lah ya. Dia merangkum dari beberapa sumber, katanya ada 4 kategori yang harus dipenuhi kalau sepatu ini mau menjadi super trainer. Yang pertama adalah keberadaan plate, mau bahannya Pebax, mau bahannya nilon, mau bahannya apapun itu tetap diperlukan. Nah, yang kedua adalah beratnya itu sub 9 ounce ya, ini jelas tidak memenuhi itu ya. Terus yang ketiga foam ya, jadi foamnya menggunakan foam yang punya daya pantul yang baik atau mungkin super critical foam bahkan seharusnya ya. Dan yang keempat adalah desain elemen yang carry on dari marathon atau racing shoes, atau ini adalah sepatu yang menjadi training companionnya dari super shoes yang akan digunakan di saat race. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari Run DNA, ada lagi yang lain, itu menyampaikan kalau super trainer itu butuh midsole yang berplate atau setidaknya punya stiffening teknologi. Ya kan, kalau kita bahas tanpa plate juga ada ya, namanya Super Blast 2 itu tanpa plate tapi dia stiff ya kan. Nah, memenuhi itu di situ. Kemudian foamnya itu bisa diadaptasi dari race day foam, mungkin tidak harus semuanya, dimana banyak kita ngelihat super trainer itu memakai dua foam ya, dual density foam. Kadang-kadang ada yang pakai EVA, kadang-kadang ada yang pakai PB gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, setidaknya ini adalah foam yang bisa di mirroring dari race day shoe-nya mereka. Atau yang ketiga, setidak-tidaknya geometri sepatunya harus agresif gitu kan ya. Ternyata kalau dari kategori-kategori ini sebenarnya yang meragukan itu adalah di foamnya aja. Mau kategori dari Run DNA gitu ya, nomor 1 dan nomor 3 itu clear, dia sangat bisa masuk sekali. Sedangkan untuk race day foamnya, setahu kita race day foam yang dipakai Mills itu bukan ini, dia lebih responsif lagi ya. Sedangkan kalau kita lihat ke tadi nih, menurut Yowana setidaknya ada 3 dari 4 kategori yang harus dipenuhin, itu juga sama. Yang tidak masuknya adalah di foamnya. Jadi sebenarnya gini, kita akan kembalikan lagi. Kalau Mills mengklaim ini sebagai super trainer, ya kita hormati aja. Kalau memang baik kategori secara umum, ada hal yang Mills itu lacking dari kategori super trainer itu. Tapi apakah ini bermasalah atau enggak? Don't worry. Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Mills Energy Pro Zenith. Yang pertama kita langsung bahas dari segi uppernya ya.
Mills ini mengklaim ini pakai namanya Aeromask. Dia itu kuat dan sirkulasi udaranya baik. Kemarin udah kita bahas soal sirkulasi udara, bener-bener bagus banget. Ya kalau kita udah potong-potong, kita bisa lihat berapa gede sebenarnya lubang untuk sirkulasi udaranya, jempolan banget. Dan saking gedenya sebenarnya gue pengen menambahkan, beberapa kali gue lari itu di medannya berpasir. Jadi pasir halus itu memang bisa masuk ke dalam sini. Next, kalau kita bahas ada hal dari segi kekuatannya, kita pun coba tes Dremel. Ternyata hasilnya itu memang sangat baik sekali. Dimana kalau kita berikan poin ya 1 sampai 5, 1 itu habis, 5 itu hampir nggak ada damage. Untuk 5 itu kalian bisa benchmarking lah kayak Note 31 kemarin, hampir tidak ada damage-nya. 4 itu ada damage tapi sedikit, dan ini hasilnya adalah di angka 4 ya poinnya yang bisa kita berikan. Senada sebenarnya dengan bahan TPU-nya di sini. Bahan TPU-nya tentu aja habis ya, karena memang tipis setelah kita Dremel selama 10 detik, tapi bagian dalamnya meshnya itu tidak rusak sama sekali. Jadi memang klaimnya untuk upper yang kuat ini itu sangat-sangat bisa diterima. Memang betul sekali adanya. Oh iya, untuk beberapa tambahan dari segi upper nih ya, kita ngelihat ada bagian yang unik nih di tangnya. Jadi tangnya itu dua material, dua-duanya ini material yang umum juga ditemukan di sepatu running modern, di setengah bawah dan setengah atas. Dua-duanya unik, dua-duanya nyaman sih sebenarnya kalau kita pakai ya, no worries. Tapi yang lebih menarik lagi menurut gue adalah di bagian sini ada gasketed tongue, dan gasketed tongue-nya ini menambah nanti press dan supportnya terutama di bagian depan dan di bagian collar. Gue akan bahas nanti ya untuk di kenyamanannya. Nah, gimana dengan bagian liningnya yang sebenarnya nggak ada lining sih? Kalian bisa lihat di sini ya. Ini nggak ada lining bagian depan, cuman ada di bagian collar doang. Penguat collarnya lah ya, sebenarnya bukan lining begitu kan. Gue coba Dremel selama 10 detik dan hasilnya dia habis tembus sampai ke busanya. Bener-bener tersebar berantakan ke mana-mana. Nah, untuk itu kita berikan rating 5,33 ya untuk uppernya. Jadi jangan salah, uppernya yang dominan ini meshnya itu sebenarnya sangat kuat, tapi supporting yang lainnya inilah yang memang agak kurang kuat. Oke, kita geser sedikit ya ke bagian midsole-nya dan insole. Oke, mungkin insole dulu aja kali ya. Insole ini tidak terlalu spesial ya, kayak begini doang. Tuh. Ini ada sedikit informasi juga di sini, ada QR, bisa di QR code buat di-scan ya. Cukup menariknya sebenarnya di bagian bawah. Nah, alas ininya nih, shock liner atau alas TA-nya ya bahasa kitanya, ini udah pakai yang cukup empuk ya. Empuk tapi nggak terlalu empuk banget juga, yang jangan bayangkan pakai Ortholite mungkin kayak di Kayano gitu, nggak sama sekali. Ini tipis begitu aja, tapi ada bolong-bolongnya di sini, dimana sebenarnya sih tidak terlalu berpengaruh ya, namanya kan sirkulasi kayak gini. Cuman gini, ini membantunya di mana? Kalau nanti terjadi kalian sepatunya kerendam air, kemudian basah, nah ini membantu bagian dalamnya ini lebih cepat kering nih, titik-titik bolong-bolongnya ini. Jadi bukan untuk sirkulasi udara ya, udara mau ngalir kemana coy? Di bawahnya juga nggak tembus gitu kan. Ini nih yang lebih menarik adalah di sini ada dua foam berbeda yang sandwich, ada rod lah ya bahasa, kalau bahasa Adidasnya, kalau bahasa Mills itu apa ya namanya ya. Oke, ini adalah aero chassis ya. Aero chassis ini bahannya lebih ke nylon kalau kita perhatiin, dan kita bahas satu persatu dulu. Pertama, yang di atas ini dan di atas sama bawah sih sebenarnya sama, namanya adalah OP foam ya kalau menurut klaimnya Mills, di mana ini untuk memberikan air return dan daya redam terhadap getar, berikut juga kestabilan. Nah, apa bedanya foam yang atas dengan yang bawah? Jadi foam yang atas atau yang bawah ini beda density-nya, di mana yang atas itu lebih empuk, lebih mantul ya, lebih responsif, sedangkan yang bawah itu lebih firm, lebih kaku dan lebih stabil. Karakternya sebenarnya seperti itu. Bener nggak? Kita coba ukur pakai durometer, ternyata hasilnya kita mendapatkan untuk midsole atas itu 16 dan midsole bawah itu 17,5. Artinya apa? Mereka sangat mirip, begitu mirip gitu ya, nggak terlalu beda yang jauh banget. Dan kalau dari karakter ya, gue perhatikan ini adalah foamnya lebih ke arah EVA karakternya begitu. Jadi apakah ini high critical EVA atau bukan, gue nggak tahu. Gue nggak bisa ngejudge apakah ini high critical foam atau enggak. Yang jelas, mungkin gue insert di sini aja, harusnya di performance ya. Gue tambahin, kita sudah ngetes bounce juga, kurang lebih kita dapat on average itu 28 cm pantulannya, yang artinya dia setara juga dengan Ultra Boost.
kayak begitu. Nah, silakan teman-teman, mungkin kita lanjutin diskusinya, silakan komentar di bawah juga gimana pendapat teman-teman soal ini. Yang jelas untuk stabilnya dia memang bener, dia dapat sekali untuk stabilnya, ditambah dengan adanya plate di dalam. Nah, plate di dalam ini juga membantu kestabilan dengan cukup baik ya, dimana kalau menurut klaimnya Mills ya, kan kita nanya nih kemarin untuk memastikan, mereka juga kasih tahu gitu beberapa data-data unik di sini. Nah, yang namanya aero chassis ini tulangan atau chassis ini fungsinya ada dua, yaitu memberi ekstra dorongan, membantu stabilizer. Nah, untuk membantu memberikan dorongannya, kita sebenarnya secara umum ya, kita ngetes di bagian bola-bola kaki itu terasa di beberapa poin, tapi apakah signifikan atau enggak, ada aja, tapi nggak sampai yang luar biasa memberikan dorongannya. Kemudian untuk membantu kestabilan ini juga cukup terasa, nanti gue akan lebih dalam lagi di performance ya. Oke, kita lanjut lagi, bahas sedikit data untuk dropnya. Kalian pasti akan bertanya ya, tinggi sol belakang itu 40,1 dan sol depannya 28,5 mm, yang artinya heel dropnya itu mencapai 11,6, jadi termasuk cukup tinggi juga ya. Oke, kita lanjut lagi ngomongin ke outsole-nya. Outsole-nya ini ternyata cukup menarik. Tebalnya itu cuma 1,7 mm. Coy, ini tipis ya. Tipis banget. Nah, gimana dengan kekuatannya? Coba Dremel dan hasilnya dia berkurang 1,1 mm, yang artinya kita berikan angka 8 ya untuk hasil si tesnya ini. Untuk rata-rata material kita berikan angka 6,66. Nah, gimana dengan konstruksinya? Enerpro Zenith ini juga menjanjikan, dimana gue melihat itu rapi sekali pembuatannya, bener-bener rapi jahitannya, potongan panel, lemnya, everything's good. Bahkan kita kalau perhatiin lebih dalam lagi ya, lem-lemannya itu tidak ada sedikit pun jejak di clean up-nya gitu ya. Ini bener-bener presisi sekali loh, gokil ya. Gak ada bleber, gak ada apa-apa. Dan ini dari alas ke midsole, ini aja mungkin ya yang masih bisa dilepas. Tapi ini plus minus sih tidak apa-apa juga sebenarnya. Tapi kalau bisa lebih kuat, lebih oke lagi. Dan gue melihat ini bener-bener bondingnya itu seolah-olah kayak memang sudah bisa menjadi satu. Terutama untuk di beberapa part ya, kayak bagian depan uppernya ke outsole, bagian depan ke midsole juga. Kemudian dari midsole ke outsole itu semuanya bergabung dengan baik sekali. Ini udah sangat jempolan sekali bikinnya ya. Kalau kita ngomongin segi konstruksinya, kita bisa berikan rating 8,5 dari 10. Tepuk tangan dulu dong buat Mills dong. Nah, sekarang kita bahas kenyamanannya dulu. Nyaman nggak sih sepatu ini? Kalau gue lihat dari segi berat aja, ini size 42, 309,3 gram. Berat? Iya berat, jujur. Tapi apakah mengganggu ke kenyamanan? Nggak ada masalah sama sekali. Tim kita pun ngetes, gue pribadi ngetes 5 kilo, 10 kilo, Evan ngetes dari 5 kilo, 10 kilo, sampai 21 kilo kemarin, no problem. Jadi dengan bobot segini tidak ada masalah bobot sama sekali ya. Ya ini tergantung mindset kalian. Kalau mencari yang ringan-ringanan ini bukan buat kalian, tapi kalau kalian tidak masalah dengan bobot ini ya memang tidak ada masalah juga gitu ya. Kalian mungkin bisa enjoy dengan fitur lain di sepatu ini. Apa itu? Oke, kita bahas fitting-fitting yang lainnya. Pertama, dari segi kelebaran dulu aja ya. Kelebarannya itu 97,9 mm buat size 42. Jadi ini medium tapi udah cukup lebar. Apakah nyaman? Menurut gue ini masih sangat bisa diterima gitu kenyamanannya. Bukan yang 100% nyaman, tapi masih sangat bearable untuk kenyamanannya. Instepnya, ini juga instepnya cenderung medium agak tinggi, jadi buat kaki orang Indonesia juga lagi lebih cocok lagi, dimana di size 42 ini kita dapat 69 mm, 69 sampai 70-an itu sebenarnya udah cukup buat kaki orang Indonesia ya. Nah, kecuali kaki kalian gemuk banget, tinggi di atas 70 mm gitu ketinggiannya, baru deh mungkin harus consider yang non gazetted. Kenapa? Karena gazetted tongnya ini itu kepres banget juga. Jadi di size segitu ya udah pas-pasan aja. Cuman ini adalah angka yang cukup, dan kalau kita lihat panjangnya ini juga menarik. Size 42 itu panjangnya 28,1 cm dan size 45 panjangnya 30 cm, yang artinya apa coba? Kalau kalian big size biasa pakai 46 bisa masuk ke 45 berikut dengan lebar-lebarnya. Jadi gue mendapatkan impresi sepatu Mills ini udah lebih cocok lagi dengan ukuran kaki orang Indonesia, bahkan dibandingin sama Enerpro M1-nya. Bukan tanpa masalah, tapi minim masalah gitu ya. Sangat bisa fit dan tidak ada gangguan sama sekali, kecuali waktu kuku udah panjang, memang kerasa agak nabrak sedikit. Tapi overallnya 30 cm bisa masuk, dan ini kabar baik juga buat teman-teman ukuran size 46 ya. Ada akhirnya saya sekalian untuk di Mills ini. Bisa nggak kita pakai sepatu ini selain untuk daily training dan untuk race day?
Untuk harian, jawabannya menurut gue memungkinkan, tapi tidak direkomendasi. Gue pun mencoba untuk beberapa kesempatan harian ya. Jujur buat jalannya itu enak, karena rockernya itu membantu ya jalannya untuk kenyamanan dari segi pemakaian lari ya. Ini mungkin ada beberapa yang bisa gue ceritakan. Apakah firmness-nya ini mengganggu atau enggak? Jawabannya tidak. Firmness-nya ini cukup aja ya, dimana ini adalah sepatu yang firm sejak awal. Jadi kalau kalian mau lari 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo gitu ya, 42 kilo kita belum cobain. Tapi untuk jarak yang cukup lumayan, kayak tadi gue udah bilang di atas 10 km, ya firmnya begitu-begitu aja, tidak ada masalah. Relatif ya begitu, keras ya keras, begitu ya begitu dari awal sampai akhir. Tidak ada perubahan yang berarti, mungkin kecuali kalian kurang strength training. Makin capek ya jelas makin berasa dong si sepatunya yang firm ini. Ya toh sama juga dengan semua sepatu berplat kan akan seperti itu. Ini ada 1-2 adjustment khusus yang mungkin kalau gue ngelihatnya adalah ini sepatu yang dari segi kenyamanannya memang ditujukan buat orang-orang yang lebih agak sedikit advance ya larinya, bukan newbie banget. Jadi mereka butuh atau suka dengan karakter yang firm, mereka butuh atau suka dengan karakter sepatu yang tidak terlalu ringan atau berat aja justru mereka cari gitu ya, atau mereka mencari karakter yang lebih stabil gitu dari segi kenyamanannya. Seperti itu adalah masalah yang dijawab oleh sepatu ini. Nah, kenyamanannya tim kita sendiri juga agak berdebat di sini, tapi akhirnya kita memutuskan untuk memberikan rating 8 dari 10 untuk kenyamanannya. Dimana dengan performance, kita cek dulu beberapa data-data menarik ya. Pertama, dari segi gripnya dulu yang belum dibahas. Grip di lantai licin itu bagus, di lantai basah juga bagus. Ternyata yang agak kurang adalah gripnya di pasir. Jadi kalian kalau lari di pasir hati-hati ya, bukan gak ngegrip, tapi untuk beberapa derajat sentuhan tertentu kalian tetap harus agak hati-hati ya, takutnya tetap kepleset. Dan kemudian kita cek juga nih lateral rigidity ya. Lateral rigidity ini oke, jadi dia ya firm di sini ya. Kalian berasa lah kalau lari mendarat di bola-bola kaki, wah tekukannya juga berasa gitu ya, firm di sini. Udah gitu torsional rigidity juga baik sekali, bahkan masih ada sedikit kelenturannya, tapi ini adalah torsional support yang rigid, yang bagus menurut gua. Nah, yang agak kurang itu di mana? Yang agak kurang di heel-nya. Memang heel-nya ini terbilang lembek, tapi tidak selembek Mach X2 ya. Jangan salah. Jadi ini ada dan cukup aja. Ada hal menarik tapi di balik itu semua, mungkin kita ngelihat Mills satu reduce weight, jadi biar nggak terlalu berat di sini. Terus yang kedua, gimana caranya ada support aja tapi cukup minimal gitu ya. Nah di sini sama yang ketiga ada faktor ini nih. Kita ngelihat juga Mills melakukan hal menarik di sini. Jadi ini bisa kalian injek terus dorong kaki. Ini membantu masukin kaki ke dalam. Jadi lebih gampang, lebih easy kalau pengalaman gue. Cuman memang makin sering kalian begituin, makin seringlah berubah di bagian heelsnya. Tapi ya sudah, itu nggak apa-apa, plus minus. Karena kalau nggak digituin, lebih susah lagi masukin kaki ke sini. Kenapa? Ya tadi, untuk soal fitting-fitting yang memang ngepres juga di depannya berkat gaseti tongnya. Yang lebih menarik itu sebenarnya adalah di lockingnya ya. Lockingnya ini menarik loh. Ini sudah bagus sekali, dimana fitting collarnya itu udah oke. Oh ya, kalau kalian perhatiin, ini bagian mata kaki dalam dan luar itu berbeda mengikuti bentuk mata kaki kita. Collarnya juga fittingnya bagus sekali. Ditambah lidahnya, bahannya juga enak, nyaman. Ditambah lagi plus-plusnya lagi nih ya, talinya. Yang ini bukan tali mahal, tapi membuat lockingnya tambah bagus. Ada kurangnya nggak? Ada, ini hit and miss ya sedikit, balik ke pembahasan kemarin, yaitu lubang buat runner's knot-nya. Ini kurang ya. Jadi mungkin kita bisa ini ya, kasih kritikan buat Mills. Kedepannya, lubang untuk bikin runner's knot ini tolong diperhatikan agar bisa lebih baik lagi. Kenapa? Karena ini lockingnya tuh udah bagus banget dan sebenarnya udah cukup. Tapi gue mendapatkan kalau ini bisa di runner's knot, ini akan jadi jauh lebih bagus lagi lockingnya. Dan itu, pop of energy-nya itu kerasa nggak kerasa di bola-bola kaki. Tapi apakah banyak? Enggak. Kalau dibilang ada ya ada, tapi setelah mungkin kalian jalan cukup jauh gitu ya, tidak spesial. Itu aja mungkin ya. Dan bahkan saat kecepatan rendah, sebenarnya pop of energy ini sudah berasa, tapi kan tidak terlalu gimana banget. Yang lebih kerasa sebenarnya adalah geometri sepatunya, yang dimana rockernya ini tuh bagus banget. Nah, dia transisinya agak ekstrim ya lumayan, tapi ini percayalah, ini sangat-sangat membantu kalian ketika berjalan, melangkah ya atau lari. Ini sangat-sangat membantu sekali dan sangat good job untuk desain rockernya, gokil. Nah sekarang pertanyaannya, cocok untuk apa si Air Pro Zenith ini?
Menurut pengamatan gue, dia cocok untuk segala macam latihan. Ya, makanya disebut super trainer juga. Karena kalian mau jogging-jogging aja atau easy run, itu bisa banget. Sangat bisa sekali. Dan kalian sudah merasakan banyak benefit dari sepatu ini sejak pace 9, pace 10. Udah gitu mau agak lebih cepat sedikit, juga berasa. Rockernya kebantu banget di pace 7, pace 8. Pace 6 juga sangat kebantu sekali. Kalau di pace cepat, nah ini kalian butuh kaki yang kuat ya sebenarnya kalau di pace yang cepat ya. Tapi begitu pace yang cepat, disitulah mungkin baru bener-bener kita bisa utilize semua geometri sepatunya, ada chassisnya di sini, teknologi-teknologinya itu mungkin baru bisa diutilize di situ. Nah, gue belum coba sampai secepat itu, ya tim kita belum coba sampai secepat itu. Kalian kalau ada yang pernah coba, silahkan komen ya. Tapi yang jelas, satu hal yang konsisten terjadi di sini adalah dari segi supportnya. Jadi kita berkali-kali ngalamin, mungkin jalan yang nggak rata, kurang bagus, ketemu pasir hampir jatuh, itu aman pakai sepatu ini. Kita sama sekali tidak terjatuh, tidak tidak ada masalah sampai kecengklak gitu ya. Itulah bagusnya support di sepatu ini. Jadi inilah dia miskonsepsinya, di mana ini adalah super trainer, klaimnya Mills, tapi dia memiliki support yang lebih, makanya dikira menjadi super trainer di situ aja menurut gue. Tapi nggak apa-apa, apapun klaimnya, apapun yang kalian tangkap gitu di sini ya, gue bisa menjaminkan ini sepatu yang enak, yang bener-bener bisa mensupport banyak kebutuhan kalian. Nah, pertanyaan terakhir adalah dari teman-teman semua, Mills ini kan sizingnya suka aneh, terutama suka panjang-panjang. Gimana cara ngakalinnya? Sebenarnya kalau menurut pengamatan gue di sini, kalian sudah bisa turun size ya. Satu itu turun size, kalau enggak kalian stay aja di size kalian biasa, dan itu fittingnya jadi lebih oke kan. Jadi bagian depannya ada room dan gak nabrak. Kalau kalian takut kakinya maju-maju gitu ya, kepleset-kepleset, don't worry, kalian cukup ngelakuin dua hal ini. Pertama, pastiin lockingnya itu bener, baik ya. Yang kedua adalah kalian pakai kaos kaki yang ada karetnya, kayak kaos kaki Richarm X yang sering kita pakai buat ngetes sepatu ini. Itu saran gue sih, kalau kalian mau coba juga, harganya nggak mahal, cuma 100 ribuan aja. Kalian bisa check out di bawah, dan ini bisa sangat kita rekomendasikan untuk melawan kaos kaki brand luar. Karena apa? Karena gue sendiri pun sebelumnya adalah user kaos kaki merek Adi ya tau lah dari Jerman situ. Begitu tahu ada Richarm X, gue sangat easy sekali move, dan gue jauh lebih puas pakai Richarm X ini daripada merek Jerman tadi itu. Oh, dan ada lagi ini ya, catatan dari Evan, waktu ngetes kemarin dia sempat blister juga. Karena apa? Waktu itu dia gak pakai Richarm X sih. Saran gue sih mending cepet-cepet deh kita beli Richarm X ya, harganya cuma 100 ribuan aja, tapi dari segi performance sudah sangat memuaskan. Itu aja sih kalau dari gue ya. Untuk ratingnya, di performance kita kasih 7,5. Wah, ini reviewnya sangat padat sekali ya. Mudah-mudahan kalian bisa menikmati juga, dan kalian juga bisa mendapatkan banyak manfaat dari review ini. Mungkin final statement dari gue, kalian perhatiin warna putihnya. Coba deh diresapi, dirasa-rasa. Apakah ini jelek? Enggak. Gue rasa ini adalah salah satu yang looknya ya, super trainer atau apapun itulah dari brand Indonesia, yang looksnya bisa menjadi alternatif dari si garis 3 yang warna putihnya. Karena nggak malu-maluin sama sekali pakainya. Gue senang sekali lihat visualnya. Nggak tahu dengan kalian, komen juga di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu aja dari kita, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.